Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robi Ronald Firis Mencintak dengan NIM D1041201044. Dan teman Saya Ananda Alamul Ikram. Perkenalkan, nama saya Akmal Putra Arianda dengan NIM D1041201019. Di video kali ini, kami akan membuat video presentasi membahas tentang yang pertama, multivariate distribusi, yang kedua, sampling distribusi, yang ketiga, hipotesis test, yang keempat, simple linear regression, yang kelima, multiple linear regression. Yang pertama, pengertian multivariate distribusi. Dalam teori probabilitas dan statistik, yang distribusi normal multivariate adalah generalisasi dari suatu dimensi atau univariate distribusi normal lebih tinggi di dimensi. Salah satu definisi adalah bahwa vektor acak dikatakan variate terdistribusi normal jika setiap kombinasi linear dari K komponennya memiliki distribusi normal univariate. Contoh soal, diketahui suatu distribusi normal dengan U sama dengan 50 dan O sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapatkan nilai antara 45 dan 62. Jawab, dicari nilai Z yang berpadaan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah Z1 sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan min 0,5 dan Z2 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. P nya 45 kurang dari X kurang dari 62 sama dengan P min 0,5 kurang dari X kurang dari 1,2. Gunakan tabel distribusi normal standar. Diperoleh P 45 kurang dari X kurang dari 62 sama dengan P min 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2. Selanjutnya yang P Z kurang dari 1,2 dikurang P Z kurang dari min 0,5 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085. Hasil akhirnya adalah sama dengan 0,5764. Sampling distribusi. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil beberapa yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama yang lebih dalam perjalanan ke inferensi statistik. Atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Menghitung distribusi sampling. Beberapa notasi yang perlu diperhatikan adalah N kecil sebagai ukuran sampel, N sebagai ukuran populasi, X bar sebagai rata-rata sampel, mu sebagai rata-rata populasi, S sebagai standar deviasi sampel, sigma sebagai standar deviasi populasi, mu X bar sebagai rata-rata antar semua sampel, sigma X bar sebagai standar deviasi antar semua sampel atau standar error atau galat baku. Ini beberapa rumus yang harus diperhatikan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian jika N lebih besar dari 50%. Mu X bar sama dengan mu sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil dikali akar N dikurang N kecil per N dikurang 1. Yang kedua, untuk
populasi atau N kurang dari 50% sama mu X bar sama dengan mu, tetapi sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil. Untuk pemberian populasi sampel populasi yang tidak terbatas atau terjadi pengembalian, perhitungannya sama dengan yang sebelah, yaitu populasi kurang dari 50%. Dengan penghitungan terakhir, yaitu penghitungan distribusi sampling rata-rata yang dilambangkan sebagai Z, X bar dikurang mu per sigma X bar, yang akan berubah sesuai dengan pengambilan populasi sampel. Contoh, PT Aqua sebagai perusahaan air mineral rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi segelas Aqua adalah 250 ml dengan standar deviasi 15 mm rata-rata. Populasi dianggap menyebar normal. Jika setiap hari diambil 100 gelas Aqua sebagai sampel dengan acak dengan pemulihan, hitunglah A standar error, B standar error jika sampel menjadi 25 gelas. Untuk jawabannya, yang A, diketahui N sebagai 100 juta, mu X sama dengan mu sama dengan 250, sigma 15, N kecil 100. Dan standar error atau galat baku tersebut adalah sigma X bar, yang karena ada pengembalian, tanpa pengembalian dan populasi kurang dari 50%, maka sigma X bar adalah sigma dibagi akar N kecil, yaitu 15 dibagi akar 100, 15 per 10 sama dengan 1,5. Dan kita hitung Z, yaitu rata-rata, dengan 253 dikurang 250 per 1,5, yaitu 3 per 1,5 sama dengan 2. Untuk B sama, hanya populasi N kecil, populasi sampel atau N kecil menjadi 25, yaitu hasilnya adalah 15 per akar 25, yaitu 15 per 5 yang menjadi 3, sigma X adalah 3, maka hasilnya adalah 255 dikurang 50 per 3, 5 per 3, 1,67. Hipotesis tes. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk didasari oleh hipotesis yang akan dibuktikan apakah benar atau tidaknya. Dasar hipotesis. Hipotesis berupa anggapan atau pendapat dapat didasarkan atas teori, pengalaman, ketajaman, dan berpikir. Hipotesis dinyatakan sebagai H0 dan hipotesis alternatif dinyatakan sebagai HA atau H1. H0 selalu dinyatakan dalam bentuk H0 adalah D sama dengan 0. Dan hipotesa alternatif memiliki bentuk HA atau H1 adalah D kurang dari 0, D lebih besar dari 0, atau D tidak sama dengan 0. Poin A dan B disebut pengujian satu arah, sedangkan poin C disebut pengujian dua arah. Pengujian rata-rata hipotesis. Pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata pengurutan diperhatikan rumusan hipotesa. H0 adalah mu sama dengan mu 0. H1 sama dengan mu kurang dari mu 0 atau mu lebih besar daripada mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0. Tentukan nilai alfa dan cari nilai Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel normal Z untuk menghitungkan nilai T alfa atau T alfa per 2 dari tabel T dengan derajat kebebasan DF sama dengan N-1.
hitung Z0 untuk N lebih besar dari 30 atau T0 untuk N kurang dari 30. Sebagai kriteria pengujian dengan rumus Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N, atau T0 sama dengan sigma dikurang mu 0 per S dikurang S per akar N. Kemudian hipotesa pengambilan kesimpulan apabila H0 Z0 lebih besar daripada Z alpha, maka H0 ditolak. Apabila Z0 kurang dari sama dengan Z alpha, maka H0 diterima. Apabila Z0 kurang dari minus Z alpha, maka H0 ditolak. Apabila Z0 lebih besar dari sama dengan min Z alpha, maka H0 diterima. Dan kesimpulan untuk uji T sama seperti uji Z, hanya mengganti nilai Z dengan T dan menambahkan DF. Pengujian hipotesis. Untuk melakukan hipotesis, pengujiannya biasa dilakukan dengan 5 langkah yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis dan formulanya, menentukan taraf. Kedua, menentukan taraf nyata, menentukan kriteria pengujian, menentukan daerah keputusan, mengambil keputusan. Contoh soal deviasi perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC di perusahaan produksi mesin bubut bernama PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam suatu bulan mereka berharap dapat menghasilkan 150 unit mesin bubut. Namun setelah melakukan sebuah evaluasi produksi perusahaan, ternyata hasil yang dapat setelah 30 hari pengamatan, rata-rata mesin bubut dihasilkan sekitar 120 unit. Sedangkan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut ramalan divisi PPC adalah benar sehingga perusahaan dapat memenuhi target awal dapat memproduksi mesin sebanyak 150 unit? Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis H0, yaitu mu yang dinamakan sebagai produksinya mesin lebih besar sama dengan 150, dan hipotesis alternatif H1 mu kurang dari 150. Langkah kedua, menentukan tarif nyata. Tarif nyata adalah alfa yang diketahui sebagai 5% dengan probabilitas 0,5 dikurang 5% atau 0,05 yang hasilnya 0,4 dengan Z sama dengan kurang lebih 1,64. Langkah 3, menentukan uji statistik. Dengan melakukan perhitungan Z sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Dan kita akan masukkan angkanya 120 dikurang 50 per 40 per akar 30. Dengan hasil minus 30 per 7,303 dan disederhanakan menjadi negatif 4,108. Langkah 4, menentukan daerah keputusan. Maka dengan menentukan gambar tersebut dapat diketahui apa yang terjadi, mungkinkah dapat lakukan sesuai rencana awal. Di bagian tengah yaitu menerima hipotesis awal dengan 150 produksi atau menolak HO dengan menyatakan mustahil untuk memproduksi 150 mesin. Langkah 5, mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah menerima HO. Artinya deviasi PPC PT Maju Jaya berhasil meramalkan target produksi perusahaan sehingga terjadi produksi itu sendiri dapat terpenuhi dan menguntungkan perusahaan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi simple linear regression. Nah, yang pertama ada pengertian simple linear regression.
Simple linear regression adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Nah, faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Contoh penggunaan analisis simple linear regression dalam produksi antara lain: yang pertama, ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus simple linear regression. Nah, model persamaan simple linear regression adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat atau dependen, dan X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. Nah, sedangkan A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, nilai-nilai A dan B ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X kali Y. Nah, per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya, rumus yang B adalah N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis simple linear regression, yaitu yang pertama, menentukan tujuan melakukan analisis regresi linear sederhana atau linear regression. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Dan yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Dan angka yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus yang tadi. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus analisis simple linear regression. Adapun contoh soalnya yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suatu ruangan, suhu ruangan, dan jumlah cacat produksi. Nah, penyelesaiannya yaitu kita lakukan langkah pertama, penentuan tujuan, yaitu tujuannya memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Lanjut ke langkah yang kedua, identifikasi variabel penyebab dan akibat. Nah, variabel faktor penyebabnya atau X-nya adalah suhu ruangan dan variabel akibat atau Y-nya adalah jumlah cacat produksi. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Adapun data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari. Nah, berikut adalah data dari yang telah terkumpul dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Rata-rata suhu ruangannya yang hari pertama ini 24 dan jumlah cacatnya 10. Oke, kita lanjut saja. Nah, langkah selanjutnya adalah hitung X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total masing-masingnya. Nah, di sini sudah ada X kuadratnya, Y kuadrat, dan X kali Y. Di sini ada jumlahnya, totalnya. Oke, ini datanya. Kita lanjutkan saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus simple linear regression. Nah, kita yang pertama menghitung konstanta A, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, kita masukkan yang tadi, data-data tadi yang telah terkumpul, yaitu A sama dengan 282 dikali 16.487 dikurang 699 dikali 6.861 per 30
dikali 16.487 dikurang 699 kuadrat. Nah, jika dihitung dan dijumlahkan, maka hasilnya A sama dengan min 24,38. Oke, selanjutnya kita menghitung koefisien regresi B, di mana rumusnya adalah B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, datanya tadi yang terkumpul kita masukkan menjadi B sama dengan 30 dikali 6.861 dikurang 699 dikali 282 per 30 dikali 16.487 dikurang 699 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, jika dihasilkan atau dijumlahkan, maka hasilnya adalah B sama dengan 1,45. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu buat model persamaan regresi. Adapun tadi modelnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, Y-nya kemudian kita masukkan yang kita dapat tadi, nilai regresi A dan nilai B, kita masukkan Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dikali X. Nah, kemudian langkah ke-7, kita lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor atau jumlah variabel akibat. Pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi variabel X. Contohnya kita ambil 30 derajat Celcius. Nah, kita masukkan Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dikali 30. Ini X-nya. Jika kita jumlahkan, maka menjadi Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Nah, yang kedua, jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Oke, Y-nya tadi adalah 4, jadi kita masukkan di sini 4 sama dengan A-nya tadi min 24,38 ditambah B-nya 1,45 dan dikali X. Kita pindahkan, maka menjadi 1,45X sama dengan 4 ditambah 24,38. Selanjutnya X sama dengan 28,38 dibagi 1,45. Ini dipindah ruas jadi bagi karena ini dikali ya. Jadi jika dihitung, maka hasilnya adalah X sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu multiple linear regression. Oke, yang pertama ada pengertian multiple linear regression. Multiple linear regression adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Lanjut. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam rumus multiple linear regression. Persamaan multiple linear regression adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah titik sampai Bn kali Xn, di mana Y adalah variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, dan A adalah konstanta. B1, B2 sampai Bn ini adalah nilai koefisien regresi, dan X1, X2 sampai Xn ini adalah variabel bebas. Lanjut kita ke contoh kasus multiple linear regression. Nah, adapun soalnya yaitu seorang mahasiswa bernama Ari melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ.
Dalam penelitiannya, ia ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini, Ari menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian di atas, didapat variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel independen X1 dan X2-nya adalah PER dan ROI. Data-data yang didapat berupa data rasio dan ditabulasikan sebagai berikut. Ini adalah tabulasi datanya. Contohnya, di sini ada tahun, harga saham, PER-nya dalam persen, dan ROI-nya dalam persen. Di sini dapat dilihat data-datanya. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Dimana A yang kita dapat sudah dapat dan B-nya juga. Y sama dengan 4662,491 ditambah negatif 74,482 dikali X1 ditambah 692,107 dikali X2. Didapatkan hasilnya Y sama dengan 4662,491 dikurang 74,482 dikali X1 ditambah 692,107 dikali X2. Nah, keterangannya adalah Y harga saham yang diprediksi dalam rupiah, dan A-nya adalah konstanta, B1, B2-nya adalah koefisien regresi, X1-nya adalah PER dalam persen, dan X2-nya adalah ROI dalam persen. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.